Halo semuanya, nama saya Laurensa Citra dengan NIM 21G10037. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya supaya formulir makro bisa mengisi formulir yang sudah kita sediakan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka Excel terlebih dahulu. Kita buka lembar kerja Excel. Nah, setelah itu kita buat tabel yang berisi nomor, lalu ada pupul, snack, main food, serta beverage. Kita buat tabel. Nah, jangan lupa untuk sheet-nya kita rename dulu menjadi menu WFH. Dan supaya tidak lupa juga, kita simpan terlebih dahulu lembar kerja kita. Lalu tipe filenya kita gunakan Excel Macro Enable Workbook. Lalu kalau sudah kita simpan. Lalu kita buka developer dan masuk ke Visual Basic. Setelah terbuka, kita pilih Insert, lalu Use Form. Nah, jangan lupa juga kita harus mengganti judulnya dengan menu WFH juga. Use form-nya kita ganti dengan GF. Lalu untuk captionnya kita juga ganti menu WFH. Kalau sudah, kita pilih picture terlebih dahulu untuk background makro kita. Teman-teman bisa buat sendiri. Ini backgroundnya saya buat di Canva. Teman-teman bisa buat sesuai dengan kreativitas teman-teman. Lalu ini kan gambarnya tidak pas. Kita bisa atur di size. Kita pilih yang 1. Nah, supaya size-nya lebih besar. Seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mengisi atau membuat tabel. Kita pilih toolbox. Lalu kita gunakan label. Kita buat label di sini. Nah, teman-teman bisa ngasih nama. Contohnya menu WFH. Untuk jenis tulisannya juga bisa diatur. Jenis tulisannya bisa diatur, mau di rata tengahkan atau kanan kiri juga bisa. Lalu jenis font dan ukuran fontnya juga bisa diatur sesuai keinginan teman-teman. Setelah itu, supaya lebih gampang, kita copy saja. Kita copy, lalu kita taruh di sini. Nomor atur. Kita copy 5 karena kita buat 5. Ini full sesuai dengan nama-nama yang ada di tabel tadi ya. Lalu ada snack, dan main food.
Jangan lupa untuk nama labelnya. Yang pertama namanya kita ganti sesuai dengan yang ada di label. Kita ganti menuku WFH. Captionnya juga diganti dengan menuku WFH. Yang nomor juga kita ganti nomor di namanya. Pukul kita ganti pukul. Snack. Kalau ada main foodnya, dan beverage. Oke, kalau ini sudah jadi, kita tinggal buat tempat untuk memasukkan datanya. Kita pilih toolbox lagi, tapi kita pilih yang text box. Kalau tadi label, selanjutnya kita pilih text. Kita buat 5 juga. Kita atur supaya ini Nah, untuk text box-nya namanya juga kita ganti, tapi gantinya dengan teks. Kok di samping nomor ya berarti teks no. Lalu yang pukul juga kita ganti teks pukul. Snack. Lalu main foodnya, so ya sini text main. Untuk yang beverage juga kita ganti text beverage. Nah, setelah itu kita buka toolbox lagi untuk tombol keluar dan tombol masuk. Nah, khusus untuk tombol keluar dan tombol masuk kita gunain command button. Kita buat untuk tombol keluar dan tombol masuknya. Ini juga bisa kita copy paste aja. Tombol keluar dan tombol masuk. Kalau kita ganti tulisannya masuk, ya ini kita buatnya untuk tombol keluar. Supaya kita rapikan dulu. Kita bisa mengkreasikan jenis fontnya, ukuran sesuai dengan keinginan.
Nah, ini lumayan sulit. Yang harus kita masukkan validnya adalah bahasa makronya. Kita bisa ngambil dari materi yang udah ada di PDF. Supaya lebih mudah, udah aku salin di sini. Kita tinggal copy paste aja. Oke, lalu untuk tombol keluarnya juga bisa langsung copy aja. Nah, setelah kita masukkan link makronya atau rumus-rumus makronya, dan jangan lupa untuk mengganti namanya. Kalau untuk masuk, kita ganti jadi CMD masuk, dan yang keluar kita juga ganti CMD keluar. Nah, caranya untuk ngetes apakah yang kita buat berhasil, kita akan coba langsung aja. Semisal nomor 1, jam 12 siang, snacknya kira-kira cireng, lalu main foodnya kita pakai nasi padang, dan beverage-nya kita pakai es teh. Semisal kita klik masuk dan sudah otomatis masuk di tabel, maka sudah bisa. Nah, sudah masuk, kita bisa langsung isi nomor 2, misal jam 13, jam 1, snacknya adalah cilor, main foodnya nasi goreng, dan beverage-nya es jeruk. Nah, begitu pula seterusnya sampai seluruh tabelnya terisi. Selanjutnya kita akan belajar mengenai materi pivot. Nah, pivot sendiri itu berguna untuk membuat ringkasan laporan yang dinamis, melakukan analisis dan eksplorasi data. Nah, cara yang pertama, kita buka Excel dan siapkan data. Pastikan datanya tidak ada yang kosong, kolomnya semua terisi, barisnya semua terisi. Lalu setelah itu kita masuk ke insert, langsung pivot table. Nah, setelah muncul bagian isi seperti ini, tabel yang harus diisi, bagian select a table of range itu pasti sudah langsung otomatis terisi. Lalu kita memilih ingin meletakkan pivot tabelnya di worksheet yang sama atau di worksheet yang berbeda, misal di worksheet lain atau kertas kerja lain. Nah, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, teman-teman bisa berkreasi sendiri mana yang sekiranya ingin dikeluarkan atau ditampilkan dalam pivot table. Seperti misalnya saya ingin kode nama, lalu mau umur dan alamat juga. Nah, sudah seperti ini. Lalu untuk umurnya, saya ingin masukkan ke filter. Nah, supaya nanti lebih mudah untuk mencarinya juga. Kalau sudah, bisa juga jumlah anak, kita masukkan ke values. Nah, supaya langsung terlihat umur dan jumlah anaknya. Maka akan langsung otomatis terbuat pivotnya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat pivot chart. Kita drag. Lalu masuk ke pivot chart. Di sini ada banyak sekali bentuk yang ditawarkan. Misal lagi ini. Nah, untuk umurnya, semisal kita hanya ingin menampilkan untuk yang berumur
14 tahun. Kalau kita pilih maka data yang keluar hanya data-data orang yang berumur 14 tahun saja, termasuk di pivot chart-nya juga otomatis. Kita juga bisa menggantinya lewat pivot chart-nya. Misal alamatnya kita hanya ingin yang ada di Karangmalang, di umur yang sebelumnya. Seperti ini caranya. Contoh selanjutnya kita ingin melihat yang misal berumur 18 tahun. Nah, dia akan keluar seperti ini. Coba anak, umur. Maka akan langsung otomatis keluar dan akan memudahkan kita untuk mencari data atau menemukan data yang kita cari. Ini bisa dengan hanya umur, atau bisa juga mencarinya lewat nama, alamat, maka lebih mudah. Demikian praktek dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, terima kasih.